Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Kansamuza, NIM 105. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum uji analgesik dan antiinflamasi. Analgesik sendiri itu dia adalah obat penghilang nyeri atau painkillers. Kemudian nyeri sendiri itu dia adalah suatu gejala yang paling umum dan dia itu sering membuat orang pergi berobat. Kemudian ada antiinflamasi. Antiinflamasi sendiri itu dia obat yang menghilangkan gejala inflamasi atau radang. Kemudian ada yaitu nyeri itu dia itu disebabkan oleh mediator inflamasi, mediator kimiawi dari inflamasi, yaitu prostaglandin. Prostaglandin itu dia adalah sensasi reseptor nyeri terhadap stimulus mekanik dan kimiawi. Nah, kemudian di inflamasi tadi itu dia itu sifatnya dia itu terdapat kerusakan mikrovaskuler. Kemudian ditandai dengan 5 cardinal sign, yaitu calor, dolor, rubor, dan funktio laesa. Kemudian ada jadi di sini uji efek antiinflamasinya sendiri itu dia alatnya kita itu membutuhkan speed injeksi 1 mili, kemudian jarum ujungnya dia itu tumpul atau sonde. Kemudian ada mortis damper, plastistometer, perangkat alat gelas, kemudian stopwatch, timbangan analitik, dan timbangan hewan. Kemudian karagenin 0,5%, dan 0,5 mili. Dia itu kemudian pembuatan suspensi karagennya itu 1% ditimbang sebanyak 1 gram. Kemudian dia itu ditambahkan NaCl 50 mili, kemudian dihomogenkan, ditambah volumenya hingga mencapai 100 mili. Kemudian obatnya sendiri itu ada asam mefenamat, ibuprofen, kemudian diklofenat, kemudian ada piroxicam, dexamethasone, kemudian ada natrium diklofenat. Dosisnya itu 6,75 mg per kg berat badan. Kemudian ujinya sendiri itu dia ada tikus putih itu atau Ractus novergicus, umurnya 2-3 bulan, beratnya 150-250 gram. Nah, sebelum diperlakukan itu dia harus dipuasakan selama 18 jam sebelum perlakuan. Kemudian tadi proses inflamasi sendiri itu yang pertama dia itu ada jaringan epitel awalnya trauma dulu, kemudian proses trauma, kemudian jaringan epitel terbuka, kemudian bakteri dia itu akan masuk, kemudian akan menginfeksi. Selanjutnya dia itu akan mengirim tubuh akan mengirim sinyal ke otak, kemudian dia akan melepaskan histamin ke kapiler darah, kemudian dia akan permeabel, kemudian proses protein dan cairan masuk ke jaringan, kemudian dia itu akan menyebabkan bengkak. Selanjutnya pembuluh darah dia akan vasodilatasi, kemudian dia itu akan menekan jaringan dan akan terjadi kemerahan. Nah, kemudian dia itu juga akan terjadi panas atau kalor. Kemudian dia itu setelah itu dia akan menekan saraf perifer, kemudian menyebabkan nyeri atau dolor. Nah, kemudian menyebabkan funktio laesa. Nah, setelah itu dia akan fagositosis, kemudian makrofag akan memakan bakteri, kemudian pembekuan darah, dan kemudian jaringan kembali normal. Selanjutnya obat antiinflamasi sendiri itu dia ada AINS atau AINS, kemudian steroid dan opioid. Nah, di AINS itu dia ada antipiretik, analgesik, kemudian antiinflamasi. Kemudian ada steroid sendiri itu untuk nyeri yang agak tinggi. Kemudian kalau yang
oproid itu dia untuk nyari yang hebat. Kemudian tadi mediator inflamasi sendiri itu dia ada prostaglandin, histamin, bradikinin, kemudian kemotaktit dan lain-lain. Kemudian sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.